Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih penyembelihan hewan kurban. Dan kita tahu bersama bahwasanya di antara amal yang Allah cintai ketika datangnya hari penyembelihan atau ketika datangnya hari raya Idul Adha adalah ibadah berkorban. Dan untuk menjadikan korban menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita cermati keabsahan hewan kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan adalah tata cara penyembelihan, kemudian nanti bagaimana cara untuk membagi daging kurban dan isyarat-isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan larangan-larangan daging kurban. Tentu ketika kita memahami ini semuanya dan kita amalkan nanti ketika kita beribadah kurban, maka kita berharap ibadah kurban ini menjadi ibadah utama yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat hari raya Idul Adha nanti. Untuk itu kita akan belajar yang pertama tentang penyembelihan. Dan berkaitan dengan penyembelihan ini adalah berkaitan dengan waktu penyembelihan. Kapan dikatakan kurban yang sah? Di antaranya adalah ketika kurban itu dilakukan di waktu penyembelihan. Para ahli ilmu bersepakat bahwasanya penyembelihan hewan kurban tidak dikatakan sah ketika dilakukan sebelum datangnya sholat subuh. Misalnya di malam hari pada saat waktu bertakbir, atau mungkin sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh berkumandang, kemudian hewan kurban tadi disembelih. Maka ini tentu dikatakan hewan kurban yang tidak sah karena pelaksanaannya sebelum waktu ditetapkan hewan kurban untuk disembelih tadi. Kemudian yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang mulainya. Kapan waktu yang paling afdal untuk memulai penyembelihan hewan kurban? Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam Dawud dan Ibnul Mundhir dan para ahli ilmu yang lain menyampaikan yadkhulu waqtuha idza tala'at asy-syams wa madha qadra sholatil id wa khutbatain. Maka dimulainya untuk menyembelih itu ketika sudah terbit matahari dan sudah lewat beberapa waktu setelah pelaksanaan sholat id dan dua khutbahnya. Untuk itu menurut Imam Asy-Syafi'i dan pendapat dan di kalangan para ulama yang lain tadi, afdalnya menyembelih hewan kurban dimulai ketika selesainya khotib atau selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketika disembelih di waktu tersebut, maka sudah dikatakan sah ibadah kurban tadi. Sawa'un shalla al-imam amla, meskipun seorang imam dalam khutbah tadi atau seorang imam dalam pelaksanaan sholat id tadi dia sudah sholat atau belum, ya. Wasawa'un shalla al-mudhahi amla, meskipun orang yang sholat tadi, orang yang berkorban tadi sudah sholat atau belum, selama waktu itu sudah masuk maka sudah sah dikatakan hewan kurban. Demikian pula hal ini juga berlaku baik untuk orang yang tinggal di kampung maupun orang yang tinggal di kota. Selama sudah selesai sholat id atau sudah terbit matahari dan sudah berjalannya waktu pelaksanaan sholat id dan khutbah, ya, maka
sudah dikatakan waktu yang sah untuk memulai berkurban. Meskipun nanti juga ada para ahli ilmu yang lain yang berpendapat, misalnya Imam Malik menyampaikan la yajuzu dabuha illa ba'da salatil imam wa khutbatihi wa dabhihi. Tidak dibolehkan menyembelih hewan kurban itu melainkan setelah sholatnya imam dan setelah khutbahnya imam serta sembelihannya imam tadi. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Demikian pula misalnya Imam Ahmad juga menyampaikan la yajuzu qabla shalah wa yajuzu ba'daha qabla dabhi al-imam. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya hewan kurban akan dikatakan sah, hewan kurban tidak akan sah dikatakan kurban kalau dilakukan sebelum sholat, yaitu sebelum sholat id. Wa yajuzu ba'daha, dan akan dikatakan boleh kalau sudah melakukan kalau sudah ditunaikannya sholat tersebut. Qabla dabhil imam, sebelum sembelihnya seorang imam. Untuk itu ini perkataan para ahli ilmu dalam hal ini, tapi wawalam pendapat yang kemudian lebih kuat adalah penyembelihan dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, baik itu dalam kondisi seorang imam sudah menyembelih ataukah belum, ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala. Sahabat Al-Bara' bin Azib pernah berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau bersabda, inna awwala ma nabda bihi yaumana hadza an nusalliya. Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan ketika datangnya hari raya Idul Adha adalah kami sholat. Yang dimaksud dengan sholat di sini tentu adalah sholat Idul Adha. Summa narji fananhar, maka kemudian kita kembali ke rumah, pulang ke rumah, baru kemudian setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, maka dia sudah sesuai dengan sunnah yang kami miliki. Wa man nahara fa innahu walahmun yuqaddimuhu li ahlihi. Barang siapa yang menyembelihnya, artinya menyembelih sebelum pelaksanaan tersebut, maka itu hanya sembelihan biasa, hanya daging biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', maka dia tidak ada kategori penyembelihan hewan kurban yang sebagaimana dinyatakan untuk kurban. Untuk itu bahwa alam, ya, afdalnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang waktu terakhir dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Para ahli ilmu bersepakat bahwasanya waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ditambah dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. 10 berarti kalau kita gabungkan, maka mulai dari tanggal 10, 11, 12, dan 13, maka 4 hari inilah dibolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Sehingga kalau sudah melewati waktu tanggal 13 Dzulhijjah, masuk tanggal 14-nya misalnya, maka ini tidak dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban karena waktunya sudah habis. Kalau disembelih di luar waktu tersebut, berarti ini hanya sembelihan biasa yang tidak ada pahala kurban bagi orang tadi. Kemudian di antara 4 hari ini, mana yang waktu yang lebih afdal untuk dijadikan waktu penyembelihan? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kurang lebih maknanya, tidaklah ada hari di mana orang tidaklah amalan manusia yang dikerjakan ketika datang waktu penyembelihan atau ketika datang waktu Idul Adha yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan menyembelih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha, ya, kemudian dia menyembelih hewan kurban, maka
ini menjadi amalan yang Allah cintai, berarti berkorban di hari tersebut lebih afdal dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Meskipun juga dibolehkan misalnya tanggal 11, 12, 13 boleh. Hanya saja yang lebih afdal ketika dilakukan pada tanggal 10-nya, karena ada dalil yang menyebutkan keutamaan pada tanggal 10 tadi. Kemudian yang ketiga tentang tempat di mana menyembelih hewan kurban. Pada dasarnya menyembelih hewan kurban ini dibolehkan di mana saja, dan tentu tidak mensyaratkan menyembelih hewan kurban di halaman masjid atau di halaman musola, ya. Maka dibolehkan menyembelih hewan kurban fi ayyi makanin kana atau fi ayyi makanin sya'a, ya, di tempat manapun yang dikehendaki oleh orang yang menyembelih. Fi manzilihi, di rumahnya boleh, au ghairihi, atau yang lainnya boleh, ya, misalnya di tanah lapang atau mungkin di halaman rumah atau di tempat yang lain, ya. Sebagaimana juga disyariatkan untuk menyembelih di tanah lapang atau fi musola atau juga di masjid, maka hukumnya boleh. Untuk itu sekali lagi tidak menjadi syarat bahwasanya nyembelih itu harus dilakukan di masjid tertentu, tidak.